Hai, halo, welcome back to my channel, Wong Wen's YouTube channel. Nah, sekarang nih, pengen bahas nih salah satu yang sedang heboh saat ini. Begitu banyak, begitu maraknya yang terjadi berhubungan mengenai virus corona. Jadi, coronavirus yang kita kenal juga pada saat ini disebut sebagai COVID-19 atau Coronavirus 2019, yang mana berasal dari daerah Wuhan di China. Namun mengenai latar belakang, background, mungkin saya tidak akan banyak membahas itu karena apa? Sudah terlalu banyak nih yang membahas tentang itu. Nah, sekarang saya ingin membahas sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih mengencourage orang-orang yang menontonnya dengan cara apa? Sesuatu hal yang simpel. Jangan menjadi paranoid. Sebenarnya penyakit ini, virus corona COVID-19 ini bukan sesuatu hal yang sangat-sangat menakutkan. Buktinya, dari 100% orang yang terjangkiti atau yang terdeteksi terkena virus corona ini, 97% itu selamat. 97% itu bisa sembuh. Nah, sudah ada banyak pembahasan-pembahasan, sudah ada banyak detail-detail terkait terhadap hal ini. Nah, untuk itu saya mengambil satu poin, satu kesimpulan. Di sini semuanya menekankan terhadap satu hal, daya imun tubuh. Ya, karena corona ini merupakan virus. Jadi, untuk melawan virus ini adalah dengan meningkatkan sistem imun kita. Jadi, metabolisme kita yang diperkuat, sistem imun itu diperbaiki dengan cara-cara apa? Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan, stop paranoid. Jadi, jangan terlalu banyak terpaku terhadap begitu banyak heboh kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini, begitu banyak informasi-informasi yang bisa kita katakan menakutkan dan membuat serem orang-orang yang mendengar. Wajar-wajar saja sih sebenarnya, apa nggak serem ya. Dari awal kasus ini sudah beredar, begitu banyak yang terjadi. Seperti di Wuhan kita dengar sendiri, nggak lama ada yang meninggal, nggak lama ada yang meninggal lagi, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Tapi saat ini di Wuhan sendiri itu sudah benar-benar bisa terisolir dan juga benar-benar bisa terkontrol. Sudah berbeda 2 bulan yang lalu, masa 2 bulan yang lalu dengan yang sekarang. Wuhan itu sudah bangkit. Bahkan ada beberapa daerah-daerah baru yang sudah menjadi viral, itu seperti Iran, seperti Italia. Bahkan Italia sudah lockdown, Malaysia juga kemarin juga sudah lockdown. Nah, sebenarnya yang membuat itu menjadi serem itu karena paranoidnya masyarakat. Sebenarnya bukan sesuatu hal yang sangat-sangat menakutkan sekali, dikarenakan kita tidak mengerti, tidak mendapatkan informasi cukup berhubungan dengan coronavirus ini. Nah, untuk saat ini Cina sudah membantu negara-negara yang lain itu dengan mengirimkan para spesialis-spesialis mereka juga terkait virus corona ini untuk membantu negara-negara yang lainnya. Nah, jadi saya ingin menghimbau di sini satu hal yang harus diketahui, virus corona ini merupakan satu problem yang berhubungan dengan gejala sistem imun tubuh. Nah, itu artinya ada satu pembahasan ini dari virologi, seorang ahli atau spesialis di bidang virus di Indonesia itu mengatakan bahwa jika kita terjangkiti oleh virus apapun itu, ada masa-masanya, yang mana masa awal itu 1-2 hari pertama itu tubuh akan mengalami penolakan dan biasanya timbul bersin-bersin. Hari ketiga sampai hari keempat itu biasanya sudah mulai ada batuk dan gangguan di bagian tenggorokan. Kemudian hari keempat, kelima, sampai keenam itu baru ada problem di pernapasan. Nah, pada saat hari ketujuh itu normalnya sudah sistemnya seperti itu. Sistem imun di dalam tubuh kita itu akan keluar dengan sendirinya, antibodi kita itu akan melawan. Jadi
ada dua kemungkinan nih. Pada saat seseorang itu benar-benar sehat, antibodinya bagus, pada saat itu problem yang terjadi ya virusnya akan mati, virusnya kalah. Jadi mereka perang di dalam itu, virusnya kalah. Banyak kejadian-kejadian sampai yang menyebabkan kematian itu bukan dikarenakan mutlak adalah si coronavirus tadi atau si COVID-19, bukan. Namun ada penyakit yang udah ada sebelumnya. Dengan adanya coronavirus ini membuat penyakit ini perkembangannya semakin cepat, perkembangannya semakin pesat sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, kemudian lagi berhubungan dengan ini, jadi kalau kita sudah ketahui bahwa problemnya adalah di virus, virus itu penangkalnya adalah antibodi. Antibodi kita itulah yang harus kita tingkatkan dengan cara apa? Satu, kita rajin berolahraga. Jadi kalau tubuh yang fit, tubuh yang kuat itu biasanya tidak gampang itu dijangkiti oleh virus, ataupun kalau sudah dijangkiti maka akan lebih cepat penanganannya. Kemudian kedua juga kita harus meningkatkan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, mengkonsumsi sesuatu hal yang dapat meningkatkan kondisi fisik kita menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu mengkonsumsi vitamin E dan vitamin C. Ingat ya, vitamin E dan vitamin C. Nah, karena apa? Vitamin E dan vitamin C adalah vitamin yang membantu memperkuat sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, ini merupakan sesuatu hal yang baik untuk dikonsumsi, baik itu berupa dari obat-obatan yang sudah dibentuk jadi vitamin C yang sudah diolah menjadi obat, ataupun vitamin C, vitamin E yang masih alami. Itu ada banyak sekali ya, bahkan termasuk jamu-jamuan. Beberapa waktu yang lalu bahkan Pak D kita, Presiden Jokowi juga ada membagikan, men-share dia punya salah satu resep yang sudah turun-temurun, bahkan cukup lama dia konsumsi. Itu bentuk penanganan atau bentuk antisipasi yang bisa kita lakukan dari dalam diri kita. Artinya memakan sesuatu hal yang bergizi dan meningkatkan sistem imun kita, menambah vitamin E dan vitamin C, kemudian ditambah lagi dengan olahraga. Kemudian di luar dari itu lagi kita bisa menjaga kita seperti yang kita lihat ini dengan memakai masker, sering-sering cuci tangan, kemudian dengan social distance. Distance itu sebenarnya jarak, jadi menjaga jarak, ada jarak amannya. Normalnya pada saat orang bersin, pada saat dia bersin itu ada virus-virus yang terikut di situ. Nah, normalnya pada saat orang bersin, tidak mungkin dia bersin bisa sampai 5 meter, itu tidak mungkin juga. Nah, normalnya sekitaran 1 meter ke 1,5 meter. Nah, itu 2 meter, maka yang terjadi apa? Kita jaga jarak nih, jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang bisa kita bilang kita lihat ada indikasi-indikasi nih. Sudah mulai indikasi sederhananya, walaupun tidak pasti ini menunjukkan adalah COVID-19. Orang tersebut batuk-batuk, bersin, demam, ya lemah letih lesu dan bla bla bla, itu juga pengaruh. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, mudah-mudahan informasi ini dapat membantu. Dan satu hal lagi, tadi saya ada membaca dari seorang virologinya tadi mengatakan ada satu sistem yang sangat hebat, sangat canggih di dalam tubuh manusia yang berhubungan dengan virus. Apabila kita sudah terkena satu macam virus, kemudian kita sembuh dari virus itu, ke depannya kecil kemungkinan, bukan berarti tidak akan terjadi ya, atau tidak akan terjangkiti lagi, tapi sangat kecil kemungkinan untuk kembali lagi, kembali terulang kena virus itu. Nah, satu hal informasi lain lagi, banyak yang bilang virus ini disebarkan atau menyebar dari unggas atau hewan, atau ya ada yang bilang kelelawar, bahkan ada yang bilang babi. Di sini bisa saya pastikan berdasarkan dari beberapa banyak artikel-artikel yang saya pelajari, itu tidak menyebar dari hewan, tapi murni mutlak dari sentuhan antara manusia, ataupun mungkin seperti sekarang ada dibilang dari uang kertas ya. Nah, namun logikanya sebenarnya bukan cuma uang kertas,
bahkan benda-benda yang lainnya yang mana kita pegang ya di situ, misalnya orang itu sudah terindikasi virus corona, kemudian kita pegang, itu dia udah berpindah di situ, dari sini pindah ke tempat lain. Itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan di sini saya mencoba untuk mengencourage orang-orang yang di sini, menyemangati jangan terlalu takut terhadap yang namanya virus corona atau COVID-19. Ada begitu banyak penyakit-penyakit yang lainnya yang jauh lebih mematikan. Namun, apa yang membuat virus corona COVID-19 ini menjadi begitu menakutkan adalah paranoid yang dibentuk oleh berbagai media, oleh berbagai informasi-informasi yang kebanyakan hoax. Informasi yang tidak benar, informasi yang tidak bertanggung jawab, banyaknya menyebar informasi-informasi. Bahkan bukan cuma di kota besar, bukan cuma di negara-negara besar. Seperti tempat saya, di satu pulau kecil di Indonesia, yaitu Pulau Nias, itu juga sudah menyebar informasi-informasi yang seperti ini. Banyak orang yang menjadi resah, menjadi ketakutan. Namun, melalui video ini saya coba menghimbau, kita jangan takut. Apa yang bisa kita lakukan? Jika kita takut, kita jadi paranoid, dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi, mulai sekarang, perkuat sistem imun kita, itu yang jauh lebih penting. Tingkatkan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, tingkatkan mengkonsumsi sesuatu hal yang berhubungan dengan vitamin C dan vitamin E. Itu aja. Satu hal yang terpenting, di luar dari itu semua, yang kadang-kadang kita tidak sadari, keberadaan sosial media, keberadaan internet. Ya, baik-baik dan rajin-rajinlah menyaring informasi. Rajin itu maksudnya kita ngecek dulu nih. Jadi walaupun sekarang udah ada Google, ada tempat-tempat lainnya, jangan 100% langsung percaya-percaya saja. Coba cari tahu, coba lihat websitenya, domainnya, itu dari yang benar-benar terpercaya, itu harus kita teliti lagi. Jadi mari kita menjadi pelopor, menjadi penyemangat bagi yang lainnya, agar kita terbebas dari kondisi wabahnya virus corona COVID-19. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, ingat ya, jangan jadi paranoid terhadap virus COVID-19. Virus ini bisa dilawan kok. Virus ini bisa disembuhkan kok. Sudah banyak buktinya. Oke? Cukup sekian untuk kali ini. Salam dari saya, Wong Wanis.